Pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu, terutama para senior, bukan berarti ingin menggurui, tetapi pada dasarnya kita sama-sama belajar. Kebetulan saja di SMA 1 Kendal itu ada banyak branding. Nah, ini perlu kita tularkan, perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah lain. Sebenarnya masih ada branding lagi Bu yang tidak kita sebutkan, biar nanti di lain waktu ya Bu ya. Kemarin begitu saya di Wilayah kok saya kaget, Pak, kami akan studi banding Adiwiyata, ramah anak, sekolah integritas. Kok agak teman, kami sudah diizinkan lah, dengan kata kami sudah diizinkan saya tidak berani nolak ya. Karena biasanya hanya satu, datang itu satu saja, sekolah bersinar atau sekolah ramah anak, sekolah siaga kependudukan dan lain sebagainya. Nah, ini karena sudah diizinkan oleh Pak Yosi, mau tidak mau akhirnya saya kumpulkan semua koordinator. Bapak Ibu, ini ada permohonan dari SMA Kaliwungu yang biasanya itu mengunjungi itu satu branding, tapi ini minta 6 branding. Ayo siapa nanti yang akan menyampaikan? Wah, gitu ya, kayak ini kok waktu bilang jam gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya diberi intinya seperti apa, saya mencoba. Jadi nanti kalau ada yang keliru, yang lebih paham adalah koordinatornya. Gitu. Bapak Ibu, branding di SMA Negeri 1 Kendal ini saya singkat menjadi hati si Adira bersinar. Ini akronimnya adalah HAL, itu sekolah sehat. Sekolah sehat ini koordinatornya Pak Pawit. Berdiri Pak Pawit. Tepuk tangan untuk Pak Pawit. Ini yang tahun lalu juga menjadi wakil dari cabang dinas wilayah 13 untuk mewakili lomba di tingkat provinsi. Kali ini juga masih sama. Kemudian I-nya, sekolah integritas. Ibu Tanti, mana Ibu Tanti? Oh, masih di luar ya, tadi sudah ada ya. Ibu Tanti Apriliani SPD, koordinatornya. Beliau adalah guru PKN, ya pas dengan mapelnya. Kemudian C-nya ini sekolah siaga kependudukan. Koordinatornya adalah Ibu Aridia Pramesti SPD MSI yang ada di belakang. Tentu sekolah siaga kependudukan ini merupakan sekolah siaga kependudukan paripurna atau tingkat nasional. Kemudian Adira, adinya dari kata Adi Wiyata, Bu Titi Purwayuningsih SPD koordinatornya. Kemudian RA, ini adalah sekolah ramah anak. Ini koordinatornya Bu Delta Aringga, tetapi hari ini masih ada kegiatan PPG. Untuk yang baru saja selesai adalah Bu Ramadhania, ini yang baru melimpahkan tugasnya kepada Bu Delta, yang mantan koordinator ya, baru 4 bulan berarti, karena berganti bulan Juli kemarin. Kemudian bersinar, bersih dari narkoba. Ini Ibu Maria Oktaviana Kisnawati SPD, beliau koordinatornya. Untuk sekolah bersinar, SMA Negeri 1 Kendal sudah mendapat penghargaan dari BNN melalui Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, kami mungkin ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Yosi tadi. Apa sih branding atau labeling gitu ya? Jadi ini merupakan branding dalam upaya untuk membangun masyarakat ya, dengan persepsinya yang baik, membentuk rasa cinta masyarakat kepada brand itu. Jadi harapannya dengan branding ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Oh, di sana saja, karena di sana anti narkoba. Oh, di sana saja sekolahnya, karena di sana sekolah siaga kependudukan dan lain sebagainya. Kemudian tujuan khususnya Bapak Ibu, ini memberikan wadah kepada siswa-siswi kita. Kenapa? Kalau kita sendiri yang akan melaksanakan, Bapak Ibu guru dengan menjangkau di SMA Kaliwungu 31 kelas, apa ya mungkin sekolah bersinar. SMA Negeri 1 Kendal jumlah siswanya 1.288. Nah, kita mau deteksi siapa yang perokok, siapa yang
mungkin pernah minum minuman keras atau mungkin yang berbahaya, mungkin pengguna narkoba, apa bisa? Tidak mungkin bisa. Maka di sini kita berikan wadah kepada anak-anak untuk berkreasi, mengembangkan bakat, minat, potensinya. Kalau Pak Heru itu kan pramuka. Lah kalau orang yang nggak suka pramuka kan, nggak ada wadah, akhirnya nggak berkembang. Maka kita buat wadah-wadah ini dalam rangka juga mensukseskan masing-masing branding. Bapak Ibu, contoh misalnya sekolah bersinar. Ini ada dutanya, sekaligus ada duta per kelasnya. Jadi anak-anak di kelas itu juga ngawasi teman-temannya. Ada temannya yang merokok misalkan, yang kemarin baru saja 1 minggu yang lalu tidak pakai seragam OSIS, bukan, tapi menggunakan kaos olahraga Semanik, di foto. Ya, kemarin laporkan ke Bu Maria, Bu, ini anak kita di luar menggunakan kaos olahraga Semanik, merokok, foto. Malam-malam ada anak putri di kafe, Bu, ini ada anak kita meskipun tidak pakai seragam di kafe merokok, foto. Ini jujur saja, kalau tidak ada anak-anak, hanya kita nggak mungkin tahu, Bapak Ibu. Ada kegiatan renang di Tirto Arum, masih merokok, di foto, laporkan ke Bu Maria. Ya. Nah dari situ kita bisa menindak. Kita juga bisa memetakan anak-anak di kelas itu yang merokok berapa. Siapa ini yang datang? Anak-anak sendiri. Ini kita berdayakan anak-anak. Jadi kalau guru hanya memfasilitasi tadi. Dan di sini muncul karakter anak-anak. Ada yang berani berorasi. Ini kan kalau nggak ada wadahnya nggak bisa kita. Sebenarnya dutanya ada semua, Bu, tapi kalau ditampilkan semua sampai pulang nanti pinjar belum selesai kita nanti. Kita wakil-wakilnya saja. Kemudian anak-anak juga bisa menyanyi dengan jingle. Jingle ini selalu kita perdengarkan setiap pagi dan setiap istirahat. Jadi anak-anak dengar, karena liriknya ini mengandung pesan yang sesuai dengan masing-masing branding. Bagus semua gitu. Nah, ini salah satu upaya kita memberikan wadah bagi anak-anak kita supaya berkembang potensinya. Mau munculkan pemimpin-pemimpin, karena nggak ada wadah seperti ini, kadang-kadang susah untuk berkembang. Seperti tadi tiba-tiba Bu Iko minta salah satu anak naik ke atas, coba kamu jelaskan lirik dari lagu. Ini kalau nggak punya mental di atas ya gemetar kan gitu. Oke Bapak Ibu, implementasi hati si Adira bersinar. Ini baru 6 yang saya uraikan di sini, yang kami uraikan. Yang pertama, sekolah sehat. Nah, sekolah sehat ini sendiri ada dasar hukumnya. Ini jadi sudah spesifik menyebut di sekolah, tadi sudah diuraikan bersama Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang kita punya punya kewajiban juga supaya anak-anak di sekolah kita sehat secara fisik dan secara mental. Kantin kita ini kita cek Bapak Ibu. Saya kebetulan kami di humas yang membawa kantin. Ada informasi apa dari anak-anak, Pak ini makanannya begini. Kami beri himbauan, kami beri arahan kepada para pedagang kantin. Makanannya sudah dicek oleh BPOM, dinyatakan sudah layak ya Pak Farid ya. Nah itu. Jadi kita berkala. Nanti kita minta dari BPOM untuk ngambil sampel makanan. Kita uji. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Ini penting sekali untuk pemenuhan gizi dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, masakan sudah terlalu lama nanti disuguhkan kepada anak-anak keracunan. Nah, ini sekolahnya jadi viral nanti. Nah ini seperti ini. Tujuannya berkontribusi terhadap terciptanya kesehatan psikis dan fisik warga sekolah. Ini kita cepatkan aja Bapak Ibu, karena masih ada banyak. Penerapannya berfokus pada keamanan pangan, kemudian kegiatan sehat bergizi, fisik, jiwa dan sehat raga gitu. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan, sekali lagi Bapak Ibu, dibantu oleh duta. Kita siapkan event-event tertentu, kita sisipkan. Ada acara mungkin P5, selalu kita sisipkan pada saat pembukaan. Dutanya diminta untuk menyampaikan. Kemudian pada acara misalkan kegiatan kelas meeting, pada saat apel pagi persiapan pertama kita sisipkan. Pesan-pesannya lewat seperti itu. Jadi terus menerus pagi
pagi hari lewat musik, pada event melalui orasi, kampanye, seperti itu. Terus kemudian kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Patok 2 kalau kita. Kegiatannya berupa screening kesehatan, ya kita mendeteksi. Bapak Ibu mungkin di SMA Kalimus sama ya. Setelah di screening akan diketahui, oh anak-anak ini ada kemarin hasilnya apa Pak Baik? Yang ada yang kekurangan darah, HP-nya terlalu. Nah, kalau kita kan nggak ada nggak bisa mendeteksi sampai seperti itu, maka kita serahkan kepada ahlinya. Lalu bagaimana caranya? Ya kita MOU dengan kecamatan, sehingga apa? Kalau sudah MOU itu, sewaktu-waktu kita membutuhkan tinggal calling saja. Tinggal calling, itu kita membutuhkan kegiatan ini untuk kesehatan. Maka kita bersurat, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian layanan kesehatan, optimalisasi pemanfaatan UKS, minum tablet tambah darah bagi siswa putri, dan setiap hari Jumat dan makan bersama. Kita sering makan bersama. Anak-anak itu kreatif Bapak Ibu. Jadi ada mungkin yang kalau zaman dulu seperti barian gitu ya, di depan terasnya masing-masing teras kelas makan bareng. Setelah itu anak-anak yang putri minum tablet tambah darah. Nah kita mekanismenya untuk minum tablet tambah darah tidak langsung diberikan bruk semuanya gitu karena anak putri. Tapi petugas UKS lagi dioptimalisasi, kita berikan tugas guntingi tabletnya itu. Kemudian hari Kamis siang para wali kelas sudah ngambil di UKS untuk hari Jumatnya didistribusikan kepada siswa putri. Nah seperti itu mekanisme untuk minum tablet tambah darah bagi anak-anak putri. Sekarang sekolah integritas. Sekolah integritas dasar hukumnya SK Kepala Sekolah, tapi sebenarnya ada yang dari gubernur ya Bu ya. Nah ini belum kecatat ya Bu ya. Belum kecatat, tak cari wis orang ketemu, wis lagi ngantuk ya wis anane gitu. Yang jelas ada SK Kepala Sekolah tentang tim sekolah integritas. Tujuannya adalah menciptakan satuan pendidikan yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kemudian akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Tadi sudah diuraikan juga oleh anak-anak dengan model drama musikalisasi seperti itu ya. Selain itu juga sama bentuk kegiatannya, kita orasi. Setiap ada event itu jadi berjajar, duta-duta brand itu berjajar gantian gitu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di pemilihan duta, Bapak Ibu, pemilihan duta di Semani itu kayak pemilihan putra Sinang Kendal itu tanya pada dutanya. Jadi prosesnya diusulkan melalui kelas, oleh wali kelas, diseleksi oleh tim, kemudian muncul nominasi pemenangnya, baru nanti dipilih pemenangnya. Jadi sudah melalui proses berkali-kali. Ya rata-rata seperti tadi sudah ada ya, sudah berani berbicara. Nah ini seperti itu prosesnya. Sosialisasi sudah, kemudian kegiatan partisipasi nih, lomba pemilihan duta integritas Jawa Tengah, LCC KPK, lomba vlog dan sebagainya. Kemudian kita juga ada kantin kejujuran, tempatnya di dekat di dekat lobi itu yang sebelah barat. Dan di situ setiap hari kira-kira berapa setiap hari pendapatannya Bu? 200 sampai 300. Keuntungannya berapa? Sekitar sedikit sih Pak, 20 sampai 50 kalau lagi. Iya lumayan ya, dari 300.000 keuntungannya 20 sampai 50. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan karakter integritas. Tadi yang orasi itu makan gorengan 5 ngakunya 1 ya, jangan sampai itu terjadi. Apakah ada di antara anak-anak yang seperti itu? Kalau di kantin jangan ya, tadi sudah bilang jangan ya Dik ya. Lah orang bayar jalan susu, ini kan parah lagi. Bu susulnya pernah Pak seperti itu mungkin ya, zaman dulu, zaman anak sekarang mungkin udah, karena udah kecukupan ya. Pertanyaannya itu 100.000, padahal di lacinya nggak ada yang 100.000, berarti hapus
ya. Kemudian Bapak Ibu ada ribet bagi penjaga integritas kita itu setiap hari grup info Semanit itu menemukan benda apapun, barang apapun selalu diinformasikan. Setiap tahun kita ada penghargaan kepada orang yang berintegritas, yang sering menemukan barang dan menyampaikan kepada satpam. Pusatnya itu di satpam. Nanti setelah itu Bapak Ibu wali kelas menyampaikan kepada siswa di perwalian kelasnya masing-masing. Nah, bagi yang tadi kehilangan barang atau uang tinggal ngambil di pos satpam. Mekanisme seperti itu. Ini termasuk anak-anak juga ya Bu tadi ya? Iya, jadi anak-anak yang punya integritas baik ini juga kita berikan reward setiap setahun sekali atau satu semester nih Bu? Rencananya tahun ini 1 semester. Oh, yang tahun ini 1 semester, kalau kemarin 1 tahun ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, membangun sekolah siaga, mengembangkan sekolah siaga kependudukan. Ini yang sudah langsung keputusan dari BKKBN sebenarnya, ya. Tapi ini yang dari kepala sekolah. Ini tujuannya agar peserta didik memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang kependudukan untuk menyambut bonus demografi. Nah ini nanti seperti apa itu Bu Ari yang akan menjelaskan lebih detail nanti di sesi tanya jawab. Kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah ini sebenarnya banyak sekali, paling banyak ini di Santika, Sekolah Bersinar sama siaga kependudukan. Bahkan kita juga ikut berpartisipasi di pos Yandu gitu, ikut memberikan pelayanan sekali waktu itu. Anak-anak kita terjun juga ke lapangan. Ini diantaranya pemilihan duta SSK, sosialisasi isu-isu kependudukan. Lagi kok makanan kabeh nanti Bu Ari yang tahu. Taruh nanti sama Bu Ari, ya nak ya. Tahu orang Ari? Orang Ari nggak tahu, yang penting orang Ari buku ya. Bika Ambon, Wedang Jaya pernah minum. Nah, bulan SSK SMA 1 Kendal kalau ada Wedang Jaya itu maksudnya apa? Nanti yang jelaskan Bu Ari. Kemudian sekolah Adiwiyata, ini SMA Kalimun juga sudah nih. Ini dasar hukumnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup, ya, bahwa gerakan peduli budaya ini perlu sekali di sekolah, karena anak-anak inilah penjaga bumi. Tadi seperti itu, yang akan menjaga bumi. Kita mulai dari hal yang terkecil, membuang sampah, kemudian kebersihan di lingkungan kelasnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Ini hal-hal yang kecil, kalau kita tidak tanamkan akan dapat mempengaruhi sikap-sikap yang lain. Itu tujuannya menumbuhkan kepedulian lingkungan dan bertanggung jawab dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Sekolah Adiwiyata juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan indah, saling terkait antara satu branding dengan branding yang lainnya. Penerapannya terintegrasi pada beberapa mata pelajaran, Bapak Ibu, biologi, BK itu sudah disisipkan tentang lingkungan, isu-isu lingkungan juga. Kemudian mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan karakter peduli lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna peningkatan jaringan dan akses. Dengan Dinas Lingkungan Hidup kita sudah bekerjasama. Kegiatannya diantaranya pemilihan duta Adiwiyata, sosialisasi dan orasi. Nah, ini sama seperti tadi. Penanaman pohon. Ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun kegiatan partisipatif yang diadakan oleh pihak-pihak luar. Kemudian pengolahan sampah, Bapak Ibu, ada pengolahan sampah. Kita punya alat pengolah sampah, jasa sampah, kemudian nanti dibuat kompos, itu ada. Ada bank sampah, kemudian pembuatan composting tadi sudah. Nah,
masih ada. Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak ini diinisiasi pada tahun 2019. Ini Bapak Ibu, ini merupakan jawaban dari Permendikbud nomor 46 2023 tentang tindakan pencegahan terhadap kekerasan di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Penting sekali. Nah, ini Duta Sekolah Ramah Anak tadi sudah menyampaikan, anak-anak di Semanik ini sudah kita mantapkan dengan pelatihan-pelatihan, dengan seminar. Jadi ada keterwakilannya juga antar kelas. Ini anak-anak tuh berani speak up, ngomong kalau ada kekerasan di kelasnya. Kalau kita tidak berikan wadah, tidak berikan penguatan kepada anak-anak itu biasanya takut kalau dibully. Kalau di Semanik, dibully akan segera teratasi, insya Allah. Karena apa? Anak-anak langsung ngomong, disampaikan Pak, Bu, kadang lewat anak-anaknya itu sudah langsung berani, langsung WA gitu. Entah yang membuli itu badannya seperti raksasa gitu ya. Anak-anak tidak takut, langsung sampaikan. Nanti kita cari solusi terbaiknya. Kemudian adanya pelecehan seksual, seperti tadi disampaikan juga oleh Duta. Anak-anak berani bicara, ya. Karena akhir-akhir ini kan mengkhawatirkan sekali adanya bullying, kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh teman-temannya. Ya, ini perlu segera ada tindakan nyata dari sekolah. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru yang sendirian menangani, benar, mengajar saja itu tugasnya sudah penuh dengan administrasi, maka kita berdayakan anak-anak kita. Timnya seperti apa komposisinya, nanti bisa komunikasi dengan masing-masing koordinator branding. Penerapannya ini juga terintegrasi pada layanan bimbingan konseling, berkolaborasi dengan tim kesiswaan, BK, tim TPPK, tindak pencegahan kekerasan. Kemudian kebijakan pada aturan tata tertib sekolah, Bapak Ibu, kita juga harus ada di sana perlindungan hak-hak kepada anak-anak yang mungkin bisa saja kena pelecehan seksual, bullying, itu juga kita harus muat di tata tertib kita, kesepakatan sekolah. Kemudian kesepakatan itu sudah melalui proses. Kalau di Semanik pertama disiapkan draft dulu, setelah itu dibahas oleh OSIS dan MPK. Setelah dibahas baru kembali lagi ke sekolah menjadi kesepakatan sekolah, baru kita bagikan ke orang tua. Jadi nanti kalau orang tua mengoreksi, ini kok seperti ini, itu sudah melalui proses tahapan yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna peningkatan jaringan dan akses keahlian Bapak Ibu. Kita sekolah itu kadang tidak punya kapasitas dalam menangani kasus-kasus yang sudah berada di luar tanggung jawab sekolah. Misalnya, kalau tingkat pelecehan seksualnya sudah mengarah pada kriminal, ya, maka jika ini diperlukan kita komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita lakukan. Jika itu harus berkoordinasi dengan kepolisian, kita lakukan. Sehingga nanti jangan sampai kasusnya itu sudah ranahnya hukum, tetapi sekolah, mohon maaf, seakan-akan bisa menangani, nanti jangan sampai salah penanganan. Ini justru katakan membahayakan untuk lembaga itu sendiri. Okay. Kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan, ini orasi, jadi anak-anak sendiri yang selalu menyampaikan. Dan ketika ada persoalan, yang menangani itu adalah teman-temannya sendiri, anak-anak tidak merasa takut, anak-anak tidak merasa terancam. Kenapa? Teman sebayanya sendiri. Begitu. Baru nanti tugasnya tim itu, anak-anak duta baru menyampaikan ke guru. Kemudian sekolah bersih dari narkoba. Sekolah bersih dari narkoba ini instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Ya. Tadi jingle Santika itu sudah menguraikan liriknya bahwa
kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Narkoba itu sudah menyerang di berbagai lini, kalangan, tidak hanya orang dewasa tapi remaja. Kemarin BNN merilis bahwa pengguna narkoba di tahun 2024 itu 2,2 juta itu dilakukan oleh anak remaja. 2,2 juta. Nah itu bisa saja terjadi di sekolah-sekolah, bisa SMP, bisa SMA. Nah ini maka kita bentuk tim di SMA Negeri 1 Kendal. Tim guru namanya tim Santika, kalau lagunya Roma Irama. Ya, Satgas Santika, Satuan Tugas Anti Narkotika dan Psikotropika. Kemudian kita membentuk Satgas anak-anak ini atas inisiatif anak-anak sendiri. Namanya Rispa Santika, relawan siswa penggerak anti narkotika dan psikotropika di SMA Negeri 1 Kendal. Bahkan semangatnya luar biasa anak-anak ini, membuat ADART, membuat program kerja. Bahkan di situ program kerjanya pernah kami ini jangan terlalu seperti ini. Kenapa? Akan merazia di kelas-kelas. Berarti malah dimusuhi karo kancane dhewe. Cukup tugasnya memberikan informasi dan mengedukasi saja. Gitu ya. Informasikan kalau ada anak di kelas misalkan membawa rokok gitu ya. Laporkan sama guru. Gitu. Nah, ini seperti ini. Tapi yang terpenting adalah memberikan orasi dan pemahaman melawan narkoba. Penerapannya ini jelas terintegrasi pada layanan bimbingan konseling, mendorong partisipasi aktif siswa pada P4GN, bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tadi sudah dilakukan dengan BNNK, kita juga sudah MOU, ini baru 2 minggu yang lalu ya Pak Yosi, karena MOU yang tahun dulu sudah habis. MOU dulu itu tahun berapa ya Pak? Oktober ya. Nah ini Oktober kemarin, akhir Oktober kita sudah memperbarui lagi, sehingga kapan kita butuh dengan BNN sudah terjalin MOU. Ya memang berat Pak Heru. Ya. Kalau jenengan ke bagian apa Pak Heru? Bersinar, berarti nanti harus dengan BNN ini. Oh sudah, alhamdulillah berarti ya. Kegiatannya deklarasi dulu, sosialisasi game sudah banyak sekali. Nah, ini. Ada kegiatan Gerda Purnima senengannya makanan, gerakan tes urin massal ini, guru maupun siswa. Caranya bagaimana? Caranya kita berkolaborasi dengan BNN dan Pol PP atau Kesbang 5 ya, yang Kesbangpol ya, dengan Kesbangpol. Kemudian ini mengikuti kegiatan expo juga. Ini pada saat ada pencanangan tahun 2023 itu anak-anak diminta untuk menyanyi lagu Mars BNN. Nah, itu juga salah satu upaya kampanye anti narkoba. Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang penting. Yang pertama perencanaan dulu, identifikasi. Wah ini sudah direncanakan oleh SMA Kaliwungu. Kemudian pembentukan Pokja atau tim ini. Ya tadi kita libatkan anak-anak. Ya. Kemudian perumusan tujuan, sasarannya apa? Menentukan tujuan dan sasaran sehingga nanti anggota dalam bertugas itu tahu apa deskripsi tugasnya masing-masing. Kemudian pengadaan sarana prasarana pendukung, ya ini disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Semua branding sekolah di SMA Negeri 1 Kendal penganggarannya di bawah Humas. Jadi setahun Santika ini kegiatannya apa saja, berapa anggarannya di bawah Humas. Kemudian kerjasama dengan lembaga terkait, pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota. Ini perlu kita mendatangkan narasumber untuk menguatkan kembali. Jadi 1 tahun sekali biasanya, wis kendor kinerjanya yang kita
kita undang narasumber dari luar untuk menguatkan supaya semangat lagi. Kemudian kalau sudah dilakukan pelatihan pokjanya ini, maka berikutnya bisa mengimplementasikan. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi terus ya kita lakukan, apa kekurangannya, apa yang sudah dilakukan, capaiannya seperti apa, dampaknya seperti apa, ini kita catat. Tantangannya Bapak Ibu, tantangannya selalu ada. Okay. Tantangan yang kami hadapi, yang pertama, kesadaran pemahaman siswa dan guru itu kadang ki ora sepaham. Ki opo meneh gitu ya, ngai gawean gitu ya. Tapi sekali lagi, ini semua tujuannya adalah baik. Setidaknya itu ada kelompok kerja, ada tim. Kalau itu narkoba yang membenteng itu, kalau tidak ada dipasrahkan sama siapa? Kesiswaan. Umumkan kesiswaan. Kesiswaan itu harus banyak sekali. Persoalan-persoalan sekarang itu kompleks sekali. Maka dibagi tugas urusan narkoba sama satgas narkoba. Urusan tentang bullying, pelecehan seksual, sekolah ramah anak berperan dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya yang terbatas, termasuk anggarannya terbatas, gitu ya. Ini kami terima kasih Bu Iko, karena kebetulan kita tahun ini sudah menerima 4 kali kunjungan, padahal di RAPBS hanya 2 ya Pak. Wah ini piye gitu. Tapi sudah dibantu, terima kasih. Kemudian beberapa kali ini. Jadi yang terakhir kemarin SMA Pondok Modern kita juga bela-belaan cerita, tidak ada anggarannya gitu ya, karena keterbatasan. Kemudian, itu tantangan yang harus disikapi dengan komitmen Ramadhanannya. Semua yang terlibat di branding sekolah tidak ada bayarannya. Bayarannya yang akhirat Mas Ibu. Siap Pak Mas Ibu? Catat. Ya anak-anak ya. Siap gak ini jadi duta SMA 1 kali umum? Siap ya? Mana kata siapnya? Wah, siap semua ini Bapak Ibu. Kemudian keterbatasan kemampuan guru menjalankan program ini perlu ada pembimbingan. Kita misalkan itu terkait dengan tes urin ya, ngerti banget tes urin malah salah. Ya kita undang ahlinya ya. Bagaimana ya sudah kita berkolaborasi. Tentang sekolah ramah anak, bagaimana hak anak kita undang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita buatkan dulu di gurunya dulu sama tim anak-anak. Kemudian kurikulum yang padat ini, banyaknya pelajaran itu sela-sela itu. Tapi insya Allah kita bisa. Di Semani kita sisipkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, meskipun kurikulumnya padat. Selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke hati. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.